Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من ليفاد هذا الكتاب شيخ سعيد بن سمع الحضرمي مشايخنا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Al Jihad, para ibu, bapak-bapak dan abang-abang sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita sekaligus tawakuf sementara. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang niat yang masih ada dalam bab wudu. Di situ ada halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnatun. An-niyatu, yang namanya niat, qasdu syai'i adalah sengaja melakukan sesuatu atau bermaksud melakukan sesuatu, muqtarinan sambil bebarengan bifi'lihi dengan mengerjakannya, dengan mengerjakan sesuatu itu. Titik. Wa mahalluha, tempatnya niat, al-qalbu adalah hati. Wa talaffudhu biha sunnatun, melafadzkan biha dengan niat, sunnatun adalah sunnah. Wa waktuha, dan waktunya niat, inda ghusli awwali juz'in, adalah ketika membasuh juz atau bagian pertama minal wajhi, dari wajah. Wat tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Wat tartibu, dan yang namanya tartib dalam wudu, alla yuqaddima udwan, hendaklah orang yang berwudu tidak mendahulukan satu anggota ala udwin, atas anggota yang lain. Pembahasan ini adalah pembahasan tentang niat secara khusus, yaitu niat wudu. Namun secara umum niat itu, hadirin, adalah perkara yang sangat penting dalam ibadah. Niat diantara faedahnya untuk membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Abang-abang kalau muka pada lengket, kira-kira enaknya ngapain? Cuci muka. Tangan pada keringetan, itu enaknya diapain tangan tuh? Dicuci tangan, dibasuh. Ini kalau sekedar cuci muka, karena bangetan lengket, tangan juga udah keringat, rasanya udah gak enak banget rasanya. Kalau cuma sekedar cuci muka, cuci tangan, gak jadi ibadah. Tapi kalau cuci muka dibarengin nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala, jadi ibadah. Niat itu pertama fungsinya adalah untuk membedakan yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Kadang-kadang bentuknya sama, Bu. Kadang-kadang bentuknya sama, Bang. Bentuknya sama-sama cuci muka, tapi karena dia pakai niat maka jadi ibadah. Dalam hal ini ibadah wudu. Ibu misalnya kalau badan pada gerah banget, enaknya ngapain? Mandi. Ada bathtub di rumah, Bu? Bathtub apa empang mandinya? Oh, pakai gayung. Pakai gayung, pakai shower ya. Kalau gayung berarti gip sabunnya. Nah, itu kalau cuma sekedar gebiar-gebiur aja, kalau cuma sekedar air disiramin aja, nggak jadi ibadah. Tapi kalau niat nawaitul ghusla sunnatan, saya niat mandi sunnah, maka jadi ibadah. Kalau jadi ibadah ada pahalanya nggak kira-kira? Ada. Itu faidah pertama dari niat. Niat itu untuk membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Kemudian yang kedua, secara umum niat ini untuk membedakan
satu ibadah dengan ibadah lain? Qobliyah subuh berapa rakaat bang? 2 rakaat. Subuh berapa rakaat bu? 2 rakaat. Bentuknya sama nggak? Sama persis. Untuk membedakan maka harus ada niatnya. Kalau qobliyah ya usolli qobliyatas subhi, kalau salat subuhnya ya usolli fardhu subhi. Bentuknya sama persis, bentuknya sama persis sama. Cuma bedanya sunnahnya kalau subuh ya pakai kunut, walaupun itu bukan yang fardu, bukan yang wajib. Nggak kunut juga nggak apa-apa ya, paling dibilang ini keluar dari ranting NU ya. Iya, nggak apa-apa, tapi kunut itu sunnah muakkadah. Persis bentuknya antara qobliyah dengan subuh sendiri itu bentuknya persis. Maka untuk membedakan mana yang sunnah mana yang wajib harus ada niat. Ini faedah niat, diantaranya ada 2 tadi, membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Nah kemudian di sini pengertian niat masuk pada pembahasan kitab ini. Pengertian niat itu adalah bermaksud melakukan sesuatu sambil melakukan sesuatu itu. Jadi kalau saya niat begini namanya, udah nggak pakai gula kan bang? Dalam hati saya niat, itu namanya niat sambil melakukan sesuatu itu, berbarengan dengan melakukan sesuatu. Tapi kalau tidak melakukan sesuatu itu namanya bukan niat, namanya azam. Azam itu bahasa kita mungkin tekad. Ada azam sini? Oh iya azam. Azam anaknya Jazam bukan? Anak Zamroni. Bedanya kalau tidak dibarengi dengan perbuatannya maka namanya bukan niat tapi namanya tekad. Ini kopi dekat nih, gue pengen embat nih. Kopi ini kayaknya udah mulai adem nih, gue pengen minum. Bukan niat itu namanya apa? Tekad, azam. Ntar habis ngaji saya pengen ke ini ya, pengen beli kopi di samping pom bensin. Bukan niat itu namanya azam. Azam itu tekad untuk melakukan sesuatu yang udah bulat, itu namanya tekad. Ini perbedaan antara niat dalam bahasa Arab, hubungannya dengan fikih, yaitu bermaksud melakukan sesuatu sambil melakukan sesuatu itu di awal perbuatannya. Kalau di tengah namanya udah bukan niat, tapi di awal. Niat itu harus ada di awal perbuatannya. Karenanya di sini disebutkan di bagian wa waqtuha inda ghusli awal juz'in. Waktunya niat, ada waktu, ada tempat. Waktunya niat itu kapan? Waktunya niat adalah saat melakukan dalam hal wudu ini, saat membasuh anggota pertama wajib wudu. Mana anggota pertama wajib wudu? Masih ingat gak bang? Fardu wudu yang pertama anggotanya apa? Apa? Yang fardu wudu yang pertama kali, yang fardu, yang wajib, anggota badan yang mana? Wajah. Maka niat ya waktunya adalah saat kita membasuh wajah. Nawaitul ghusla ya, saat membasuh wajah. Bukan pas cuci tangan. Karena pas cuci tangan ini bukan awal fardu wudu. Niat itu adalah saat awal fardu dari ibadah itu. Nah karena konteksnya pembahasan wudu, awal fardu wudu adalah muka, maka niat adalah saat membasuh muka pertama kali. Bagian pertama yang kita basuh misalnya jidat, sunnahnya memang dari jidat dulu, sunnahnya dari atas ke bawah. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Di awal basuhan pertama itulah waktunya niat. Jadi kalau ditanya waktunya niat itu kapan? Waktunya niat adalah di awal ibadah. Dalam konteks pembahasan wudu berarti di awal bagian yang kita basuh dari muka, karena muka adalah awal ibadah wudu. Ini waktunya niat. Nah tadi hubungannya dengan azam tadi, kalau dia dilakukan agak belakangan perbuatannya, seperti tadi saya mau beli kopi, maka namanya bukan niat karena bukan di awal. Nah kecuali kalau sudah sambil melakukan di awal maka sebutannya niat. Ini waktunya niat. Kemudian satu lagi tempatnya niat. Jadi ada waktu dan tempat. Ini kan biasa MC, waktu dan tempat kami persilahkan gitu ya. Waktu dan tempat penting.
Ada waktu, ada tempat. Tempatnya niat di mana? Tempatnya niat dalam hati. Niat itu dalam hati, Bang. Niat dalam hati, Bu. Apa yang dalam hati yang dimaksud di sini? Maksud hati untuk melakukan fardu wudu karena Allah. Maksud hati sholat fardu subuh. Maksud hati mengeluarkan zakat fitrah, itu namanya niat. Jadi ada kerentek atau ada maksud hati melakukan sesuatu, itu adanya dalam hati, itulah tempatnya niat. Jadi kalau usolli fardul asri, kalau nawaitul wudu'a yang adanya di mulut, kan mulut kita gerak tuh, bibir kita waktu bilang usolli fardul asri kan gerak, berarti itu niat bukan? Bukan. Itu namanya talaffuz bin niat, melafadzkan niat. Adapun niat adanya dalam hati. Kenapa ada talaffuz bin niat dan ini hukumnya sunnah? Talaffuz bin niat atau melafadzkan niat ini hukumnya sunnah, bagus kalau kita laksanakan dapat pahala kita. Kenapa harus ada talaffuz bin niat? Untuk menuntun hati. Karena biasanya hati kalau nggak dituntun dengan lisan itu kemana-mana. Mana-mana kan sering orang kalau udah punya ini, kalau orang udah punya apalan apa ya, apalan misalnya lagu apaan sekarang Bang yang lagi ini, yang lagi viral atau yang lagi tren. Zaman dulu saya mah slang, kalau nggak slang saya SOD. Tahu SOD? System of Down. Itu kalau udah hafal kan kadang mulut kita ini tapi hati kita lain. Kalau kita lagi nyanyi mulut kita mah kemana, cuma hati kita saking hafalnya gitu, hati kita itu kadang-kadang bisa ke pikiran yang lain. Kita nyanyinya nyanyi misalnya nyanyi terlalu manis untuk dilupakan, nyanyi ke situ tapi hati pikirannya ke dompet, orang nyanyi lagi gak punya duit. Itu namanya lisan tidak menuntun hati. Bisa terjadi seperti itu. Kalau nggak nyanyi makin parah. Kenapa makin parah? Diem aja, makin ke dompet tuh makin kencang pikiran ke dompet. Karena kondisinya lagi mikirin dompet, lagi mikirin duit yang emang nggak ada di dompet. Nah, ini hati yang seperti ini keadaannya, yang gampang bolak-balik, gampang berubah, maka dengan adanya melafadzkan niat, ini hati bisa tertuntun. Hati lagi mikirin jemuran ibu-ibu, maka waktu usolli fardul asri, nih lisannya usolli fardul asri, hatinya mulai tertuntun. Aku sholat fardu asar. Udah, kalau aku sholat fardu asar berarti nggak usah mikirin yang lain. Ini melafadzkan niat, tujuannya adalah untuk menuntun hati kita supaya fokus tidak kemana-mana. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang penting tentang niat ini. Yang pertama, waktunya. Waktu niat harus di awal ibadah. Sebagai contoh tadi wudu, di awal fardunya wudu yaitu muka, saat basuh muka. Kemudian perbandingannya sholat. Awal dari gerakan sholat itu apa Bang? Yang fardu. Ruku. Apa datang ke masjid langsung ruku? Apa yang pertama kali apa? Takbiratul ihram, takbir yang pertama. Maka niat di situ. Niat ada di awal ibadah. Kalau sholat berarti ada di takbiratul ihram. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, hatinya aku sholat fardu asar 4 rakaat makmum karena Allah. Harus ada maksud hati itu seperti itu. Namanya tempatnya niat di hati, waktunya di awal ibadah. Lagi contohnya, waktu kita mengeluarkan zakat fitrah, ini niatnya adalah saat kita menyerahkan. Boleh ada dua kalau zakat fitrah. Pertama, boleh kita niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri, begitu kita mau serahkan kepada fakir atau miskin atau yang lain. Ini boleh kita niat, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya fardu karena Allah. Nah, itu bebarengan saat menyerahkan boleh. Boleh juga saat kita misahin. Kita mau memisahkan ini beras zakat. Nah, begitu kita mau keluarin dari pendaringan, masih ada pendaringan Bu.
Masih ada ya. Sekarang mah kosmos ya. Waktu kita misahin dari pendaringan itu kita niatin, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku fardu karena Allah. Boleh saat memisahkan, boleh juga saat menyerahkan. Biasanya kalau menyerahkan, yang menyerahkan langsung ke fakir miskin. Kalau yang bisa juga ke panitia, bisa juga menyerahkan langsung kepada panitia zakat. Atau ya yang kedua kemungkinannya yaitu ketika kita mau memisahkan aja, ini beras yang buat di rumah, ini buat yang zakat, boleh niat di situ. Saya niat. Ini semuanya awal ibadah zakat fitrah. Jadi waktunya niat di awal ibadah. Perbandingannya ketika kita umroh atau haji. Awal dari umroh, mungkin udah ada yang pernah umroh sini ya? Udah ya? Saya yakin udah umroh mah, alhamdulillah. Ustaz Maman udah ada umroh. Bang Jam udah ya? Bang Jam udah. Eja haji udah. Awal dari rukun haji atau fardu haji itu apa, Haji Reza? Ya? Awal dari rukun haji yang pertama kali, apa kita langsung tawaf? Apa yang pertama kali? Selain niat, di mana selain niat itu ada yang pertama kali kita lakukan apa tuh? Mikot. Nah, mikot itu adalah awal haji. Maka niatnya di situ. Niatnya adalah saat kita di mikot. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardalillahi ta'ala. Saat kita ambil posisi awalnya haji di mikot, posisi awal umroh di mikot, niatnya adalah di awal ibadah itu. Niat waktunya di awal ibadah, tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Di hati. Iya. Jangan di sini, tempatnya tuh di sini, jangan. Tapi di hati. Ini dua yang penting. Kemudian yang berikutnya talafuz atau melafadzkan niat, ini hukumnya tadi sunnah. Jadi kalau ada orang sholat tiba-tiba abang-abang lihat tahu-tahu dia datang Allahu Akbar nggak pakai usolli, nggak apa-apa, biarin. Yang penting kita husnuzon aja. Waktu dia takbir dia niat, karena dia memang tidak melafadzkan, dan memang melafadzkan niat tidak wajib, hanya sunnah. Kemudian pembahasan berikutnya dengan kaitannya dengan wudu adalah tartib. Tartib ini artinya urutan. Jadi harus berurutan, tidak boleh mendahulukan satu anggota dengan anggota lain. Tidak boleh mendahulukan anggota yang harusnya belakangan kemudian didahulukan. Jadi harus tartib. Tartibnya wudu urutannya sebagaimana di Quran ya seperti itu. Fagsilu wujuhakum, wajah dulu. Wa aydiyakum, tangan. Wamsahu biru'usikum, pala, ru'us, ra'sun. Wa arjulakum, kaki. Jadi urutannya muka, tangan, kepala, kaki. Ini yang namanya tartib. Gak boleh kita wudu niatnya di tangan misalnya, nggak boleh. Niatnya nggak boleh di tangan karena memang harus urutannya harus dari wajah dulu. Nggak boleh kita wudu mulai dari tangan dulu, nggak boleh. Lah itu Ustaz, kan kita begini baca bismillah itu belum masuk wudu, masih sunnahnya wudu. Jadi harus dimulai dari mana? Mulainya dari muka, tangan, kepala, kaki, dan ini namanya tartib. Tartib itu artinya urut. Kalau urut berarti yang duluan harus diduluin, yang belakang harus dibelakangin. Gak boleh diubah urutannya. Urutannya di Al-Quran udah seperti itu. Dan seperti itulah Rasulullah mengajarkan kita. Ini yang namanya sanad atau yang namanya ilmu kita sesuai dengan riwayat. Ilmu kita sesuai dengan riwayat yang kita terima dari guru kita dari gurunya lagi, gurunya dari guru, dan terus sampai dari Nabi ya seperti itu wudu. Urutannya muka, tangan, kepala, kaki, wajib tartib. Ini yang dimaksud dengan tartib. Tadi tartib adalah tidak mendahulukan satu anggota atas anggota lain yang tidak di tempatnya, harus sesuai dengan tempatnya. Nah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, ada tartib, ada mualah. Kalau tartib kudu urut. Nah, satu lagi ada sambung menyambung. Kadang mualah itu kadang diartikan sebagai
berurutan. Tapi saya kurang ini juga sih, kurang setuju. Mualah itu artinya berturut-turut, bukan berurutan, bukan, tapi berturut-turut. Menurut abang-abang sama nggak nih antara urut dengan berturut-turut? Lain ya? Ya kalau lain setuju dah. Saya juga setuju kalau mualah disebut sebagai berturut-turut. Kalau tartib urut, muka, tangan, kepala, kaki. Nah kalau berturut-turut ini artinya nyambung. Habis muka ya langsung tangan, habis tangan langsung kepala, habis kepala langsung kaki. Namanya berturut-turut atau mualah. Berturut-turut istilah bahasa Arabnya mualah. Kalau urut tadi istilah bahasa Arabnya tartib. Berturut-turut ini termasuk sunnah. Artinya kalau tidak berturut-turut tapi tetap urut, kalau tidak berturut-turut tapi tetap urut, wudunya tetap sah. Yang penting urut. Kalau tidak berturut-turut tapi dia tetap tartib, maka wudunya tetap sah. Yang penting tartib. Contohnya, baru selesai muka, nawaitul wudu'a li rabbil ahdatsil asghari fardhulillahi ta'ala. 3 kali, sunnah 3 kali. Ada yang datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang tamu bu di rumah. Ini mau periksa inian air jumantik. Ini mau periksa ada ini nggak nih, ada jentik nggak nih? Mana bu baknya bu? Oh ini belah sini. Dispenser mana dispenser, lihat. Wah ini banyak duitnya nih bu dispenser. Iya emang saya duit di mana-mana, kata Bu RW gitu. Mana-mana saya ada duit, diperiksa tuh. Lama lumayan 5 menit atau 10 menit dia datang ke rumah. Padahal kita baru selesai muka. Udah pulang tamu itu, maka kita boleh lanjutin langsung tangan. Ini namanya tidak berturut-turut, nggak apa-apa. Tapi tetap urut. Habis muka harusnya apa bu? Tangan. Yang penting habis muka, tangan, itu yang penting urut. Walaupun tidak berturut-turut. Alhasil kalau ada seorang berwudu misalnya, dia terputus, panjang terputusnya misalnya karena ada tamu seperti tadi atau karena ada hal lain, maka dia boleh lanjut ke yang berikutnya. Yang penting urut, nggak harus berturut-turut. Hanya boleh langsung lanjut kepada anggota berikutnya kalau antara jeda tadi, antara yang terakhir dengan yang berikutnya belum batal. Kalau antara yang pertama yang tadi terputus dengan yang akan lanjut itu udah ada yang membatalkan, nggak bisa. Udah sampai tangan, kemudian panggil sama suami, bu bikin kopi dulu. Habis bikin kopi, goreng ini pisang apa? Lah lama ini jadinya. Goreng pisang, kayaknya enak pakai ini nih, pakai gula aren nih, pisang nih dicocol, akhirnya bikin dulu. Udah sampai tangan. Tapi begitu ngasih pisang, senggolan sama suami, batal nggak? Batal. Maka nggak boleh lanjutin ke kepala karena udah batal. Terus gimana? Ulang lagi karena sudah ada yang membatalkan. Ini yang dimaksud dengan mualah atau berturut-turut, tidak sama dengan tartib. Tartib itu artinya urut. Ini yang bisa saya sampaikan untuk materi pada siang hari ini. Dan aku ya. Ini adalah tawakuf yang yang ketiga. Ini tawakuf yang ketiga. Harusnya Bang Batur ya, harusnya seyogianya beberapa tahun sebelumnya itu seyogianya memang seperti ini, harusnya seperti Masjid Al-Jihad ini. Jadi semuanya tawakuf dulu, ada 15 majelis taklim itu semuanya tawakuf. Seperti saya mulai biasanya dari Kamis sore, sudah Kamis sore, malam Jumat, kemudian Jumat siang, Jumat malam, Buldan tutup dulu. Nanti puncaknya atau ujungnya adalah penutupan di rumah, di Al-Halaqatul Munfarijah. Ini penutupan terakhir. Jadi maksudnya setelah Al-Halaqatul Munfarijah harusnya udah pre semuanya. Kan kalau saya pengen ke Singapura, pengen ke apa, ini jadi gampang. Itu jadi udah libur maksudnya. Nah ini tapi tahun ini enggak. Tahun ini saya kurang ingetinnya, kurang kencang, dan teman-teman jemaah mungkin banyak juga yang lupa. Nah seperti Al-Jihad ini memang
penutupan dulu. Ini tawakuf yang ketiga, dan saya berharap tawakuf ini adalah yang sementara dan nanti insya Allah akan dibuka lagi. Kuncinya saya serahkan ke Fatur. Kalau udah ditutup jangan sampai lupa naruh kuncinya, Fatur. Nanti kalau naruh lupa kuncinya kagak dibuka-buka lagi pengajiannya. Jadi habis Lebaran bulan Syawal, mungkin akhir Syawal atau mungkin awal dari Dzulqa'dah dah, bulan Abid awal atau akhir Syawal, insyaallah kita akan mulai lagi pengajian kita ini. Ada yang ingin saya sampaikan di sini, abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ada satu makalah menyebutkan matal mar'u ala ma ya'ishu alaihi wa yub'atsu ala ma mata alaihi. Seseorang itu akan wafat, akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya, dan dia akan dibangkitkan sesuai dengan cara atau keadaan dia mati. Saya ulang, seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau dia mati nanti dibangkitkan, dan dia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia mati. Ada pembahasan dalam kitab Safinah juga. Ada pembahasan orang yang wafat atau yang meninggal dalam keadaan ihram. Ihram itu artinya sudah ambil miqat, tapi dia belum tahallul, belum potong rambut. Tahallul, perbandingan dalam salat itu tahallul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai udah. Begitu juga umroh atau haji. Begitu sudah tahallul, potong rambut, udah halal yang tadinya haram. Yang tadinya nggak boleh pakai minyak wangi udah boleh. Yang tadinya nggak boleh kumpul udah tahallul udah boleh. Ada seseorang dia sudah ihram, baru tawaf, belum melaksanakan rukun-rukun yang lain, tapi meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan ihram. Ini orang yang meninggal laki-laki dalam ihram. Orang yang sedang melaksanakan ihram laki-laki itu tidak boleh memakai penutup kepala. Pakai peci nggak boleh, pakai penutup kepala apapun sorban nggak boleh, apalagi pakai pet gambarnya tengkorak nggak boleh juga, harus dibuka kepalanya karena dia masih dalam keadaan ihram. Pembahasan di kitab Safinah, orang yang meninggal dalam keadaan ihram laki-laki, maka ketika dia selesai dimandikan, kemudian dia dikafani sebagai biasa, maka palanya haram ditutup, nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih dalam keadaan ihram. Nggak boleh dipocong, dibiarin kalau yang laki-laki. Nah kalau yang perempuan biasa, karena perempuan saat ihram haji atau umroh memang harus tutup kepala. Nah ini yang laki-laki, dia tidak ditutup atau tidak dipocong. Kenapa? Karena dia akan dibangkitkan masih dalam keadaan ihram. Begitu dia dibangkitkan, tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, dia bangkit masih dalam keadaan labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Masih dalam keadaan ihram, ini artinya dia dibangkitkan dalam keadaan di mana dia mati. Begitu juga kita waktu meninggal misalnya dalam keadaan kita punya wudhu, maka insya Allah nanti kita dibangkitkan itu bersama orang-orang yang memang dawamul wudhu atau yang memang menjaga wudhu kita. Kita begitu meninggal misalnya masih dalam keadaan baca Quran, lagi baca Quran, maka insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah nanti di sana bersama ahlul Quran, bersama orang-orang yang hafal Quran. Meskipun itu lagi cakep banget tuh, padahal baru mulai 2 hari ngedres atau mati, cakep, karena dia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia mati. Nah tapi keadaan seseorang mati, semua kita, keadaan kita mati, ini tergantung kebiasaan hidup kita. Kalau kebiasaan kita hidupnya baca Quran seperti tadi, insya Allah matinya nggak jauh-jauh dari Quran. Minimal dia udah selesai baca Quran, pengen baca Quran lagi, ntar udah ada niat, ntar
maghrib pengen baca lagi. Niat ini nggak putus, dia pengen baca lagi ntar maghrib, masih ada niat. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baca Quran, maka dia diwafatkan dalam baca Quran atau niat mau baca Quran. Begitu juga yang kebiasaan hidupnya dia empang. Kebiasaan hidupnya nyawer. Kebiasaan hidupnya dia nyawer, maka dia biasanya akan dimatikan atau diwafatkan dalam keadaan kebiasaan hidup dia dulu. Tuh pentingnya kebiasaan tuh bang. Jadi pembiasaan ini penting karena ini nanti akan menentukan bagaimana cara wafat kita. Kalau cara wafat kita, kalau kebiasaan kita adalah kebiasaan orang-orang yang demen ngaji, insya Allah kita nanti diwafatkan dalam keadaan senang ngaji. Amin nggak pak? Amin aja nungguin asar. Ini akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, dengan tawakuf ini, hadirin sekalian, maka niatkan tawakuf ini adalah untuk dengan niat bahwa kita akan mulai ngaji lagi. Dengan niat bahwa kita akan mulai ngaji lagi karena saya akan fokus bulan Ramadan, misalnya saya akan fokus di ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi di Ramadan individual, dan saya niat akan mulai ngaji lagi, maka itu berarti niatnya tidak putus. Niatnya tidak putus. Orang yang demen ngaji maka meninggalnya itu ketika dia sedang ngaji atau ketika dia niat pengen ngaji lagi. Jadi tidak terputus antara ngaji terakhir dengan ngaji berikutnya, ini masih disambung niat terus. Ini yang dimaksud dengan seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan dia saat hidup. Nah yang terakhir, hadirin sekalian, secara umum semuanya, kalau ibadah-ibadah tadi disebutkan cara khusus, ada baca Quran, ada ngaji, kemudian ada umroh, orang yang meninggal saat umroh. Nah ibadah yang sifatnya umum dan selamanya itu adalah iman. Seseorang yang memang sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Ikrar itu semacam niat. Artinya seorang yang sudah berikrar dengan dua syahadat ini, maka dia niat akan terus menyaksikan, akan terus bersaksi bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, Allah lah yang menyuruh saya sholat, Allah lah yang menjadikan menjadi tempat bergantung saya, Allah lah tempat saya minta. Dia akan berniat seperti itu terus. Saat dia sudah syahadat Rasul, maka dia niat, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa aku sholat adalah ngikutin Nabi Muhammad, aku wudhu ngikutin Nabi Muhammad, aku puasa ngikutin Nabi Muhammad. Syahadatnya seorang mukmin atau seorang muslim, orang Islam, ini semacam niat. Maka ketika orang dalam keadaan Islam, dia meninggal walaupun bukan saat ngaji, walaupun bukan saat dia puasa, walaupun bukan saat dia umroh, tapi selama dia tidak putus niatnya, artinya tidak putus, tidak ada hal yang membatalkan niat ini, maka dia husnul khotimah. Husnul khotimah. Walaupun dia bukan pas banget lagi ngaji, walaupun dia belum belajar yang terakhir tadi, belum belajar bagaimana cara nyambung niat, ya pokoknya namanya tawakuf aja, dia nggak ada niat buat ngaji lagi. Walaupun belum belajar seperti itu, putus begitu aja, tapi dia masih ada tadi niat secara umum bahwa dia berikrar dengan dua syahadat itu, maka dia tetap husnul khotimah. Karena di awal dia sudah ikrar sebagai orang yang wafat, sebagai orang yang akan hidup, dan hidupnya akan dia gunakan untuk bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Berikut dengan konsekuensinya, mengadu cuma kepada Allah, menyembah hanya pada Allah, bergantung hanya pada Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan konsekuensinya, segala macam konsekuensinya, bahwa niru Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya, sholatnya dan selain sebagainya Nabi Muhammad,
maka itu tidak putus selama belum ada yang membatalkan syahadat itu. Karenanya pernah ada satu pertanyaan dalam Bahsul Masail di Muktamar NU tahun 1934. Apa hukumnya seorang yang meninggal di daerah Hindia Belanda? Tahu Hindia Belanda, Bang? Hindia Belanda di mana, Bang? Betul, ya? Indonesia, betul. Apa kan dulu tahun 1934 belum, namanya belum Indonesia, belum resmi. Apa hukumnya seseorang yang meninggal di daerah Hindia Belanda? Itu pertanyaannya dalam Bahsul Masail NU pada waktu itu. Dicari oleh ulama solusi atau jawaban dari pertanyaan ini. Sementara orang itu tidak terlihat bahwa dia itu pernah masuk masjid, dia itu pernah syahadat, nggak terlihat, nggak ada yang tahu dia itu pernah masuk masjid, pernah syahadat, nggak ada yang tahu, tapi meninggalnya di tanah Indonesia. Apa hukumnya? Apakah dia Islam atau apakah dia bukan Islam? Menurut abang-abang apa? Dia nggak pernah kelihatan syahadat, nggak pernah kelihatan juga kumpul sama orang-orang masjid. Gimana, Bang? Kira-kira Islam atau bukan dia? Bu, kira-kira Islam atau bukan? Tanpa diketahui. Jadi dia kalau saya Islam ya. Islam. Karena dia Islam ya, tapi dia mengucapkan syahadat. Dia meninggal di Indonesia pokoknya. Meninggal di Indonesia. Belum ketahuan syahadat belum. Nah, kalau Bang Jam Islam atau bukan? Di Indonesia ya. Kalau udah ngucapin Islam deh. Kalau udah ngucapin, kalau belum. kalau belum Saya Islam sih. Karena Indonesia kan mayoritas Islam. Gimana, Bu? Kalau saya sih Islam. Islam karena Karena tadi dia tahu karena dia mengucap syahadat dan meninggalnya di sini ya sebagai kita misalkan nggak tahu ya gimana. mayoritas Islam itu Islam. Islam. Karena dia udah mengucap. Apa perkataan di tadi kita intinya gitu kan. belum ada tanda bahwa dia ngucap, jadi nggak ada, belum ada, belum diketahui. Kalau kata Ibu bukan Islam. Hampir. Ya sebutannya bukan Islam dah gitu aja. Bukan Islam. Nah, ini yang ada kaitannya dengan pembahasan tadi. Sedikit Bahsul Masail ini kebiasaan atau tradisi dari Nahdlatul Ulama. Jadi pembahasan-pembahasan merupakan pencarian jawaban atas pertanyaan masyarakat. Jadi masyarakat saat itu ada yang meninggal, tapi dia nggak ketahuan masuk masjid, dia nggak ketahuan pernah syahadat juga. Itu gimana? Meninggalnya di mana? Di Indonesia. Nah, ada kasus seperti itu, ditanyakanlah itu, kemudian masuk ke forum pertanyaan di Nahdlatul Ulama ini. Maka keputusannya adalah mayit itu Islam. Apa sebabnya? Sebab Indonesia atau Hindia Belanda adalah negara Islam. Lo taunya dari mana negara Indonesia, negara Islam? Sudah pernah ada kerajaan Islam. Sudah ada Demak Bintoro. Sebelum Demak sudah ada Samudra Pasai. Dan banyak kerajaan-kerajaan di timur seperti Ternate, Tidore, Makassar, itu sudah Islam semuanya. Tahun 1934 ini Indonesia sudah negara Islam. Maka orang yang meninggal meskipun dia tidak ketahuan syahadat dan dia tidak ketahuan masuk masjid, karena dia meninggal di tanah yang sudah tanah Islam, maka dia hukumnya adalah Islam. Kemudian dengan syarat tidak ada yang membatalkan keislamannya, kecuali ada yang membatalkan keislamannya. Apa yang membatalkan keislamannya? Artinya tidak, kecuali kalau ada keadaan atau petunjuk yang menunjukkan dia batal keislamannya. Apa itu? Dia masuk ke rumah ibadah tertentu misalnya, dan dia nyembah patung, berarti itu sudah ada petunjuk lain bahwa dia memang bukan Islam. Kalau itu udah jelas Islam. Ini enggak,
ini dia nggak pernah masuk masjid juga, masuk tempat ibadah lain juga enggak, tapi meninggal di Indonesia, maka hukumnya adalah Islam. Terus emang ngapain ngurusin orang mati? Karena urusan orang mati urusan kita yang hidup. Karena orang mati nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa jalan ke kuburan sendiri, maka fardu kifayah kita, karena itu Islam, meskipun nggak pernah sholat, nggak pernah ketahuan syahadat, karena meninggal di Indonesia dan belum pernah ada petunjuk atau tanda-tanda bahwa dia pernah memeluk agama lain, dalam keadaan memeluk agama lain, maka dihukumi Islam dan kita wajib mandiin, nyolatin, kafanin dulu ya, kafanin, nguburin, nyolatin, nguburin, itu wajib fardu kifayah. Ini dasar hukumnya adalah al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal segala sesuatu adalah hukum yang sedang berlangsung sejak dulu hingga terjadinya itu. Sejak dulu itu apa? Sejak dulu yang dimaksud di sini sudah ada negara Islam, sudah ada daerah Islam, kerajaan-kerajaan Islam. Nah, itulah yang diambil sebagai dasar hukum. Nah, buat perbandingan, abang-abang, ibu-ibu, ini buat perbandingan. Hukum segala sesuatu adalah hukum asal yang sedang berlangsung sebelumnya. Pernah masuk ke rest area, Muhammadur? Pernah. Biasanya kalau dia pakai ember gede apa ember kecil? Itunya, toiletnya kecil, ada airnya. Masuk situ ke toilet rest area, embernya kecil. Ini air najis apa suci? Itu orang dari mana-mana kan rest area. Itu air yang ada di ember najis apa suci? Cipratan enggak? Najis apa suci? Jawabannya sama seperti tadi. Najis apa suci? Jawabannya suci. Al aslu baqa'u makana ala makana, itu maksudnya hukum asal segala sesuatu adalah hukum sebelumnya, sebelum terjadi bukti-bukti atau sebelum terjadi petunjuk yang baru datang terhadap hal itu. Contohnya tadi kan hukum sebelumnya negara Indonesia adalah negara Islam dan belum ada petunjuk terbaru bahwa orang ini menganut agama A atau agama selain Islam, tidak ada petunjuk yang baru, maka dia dihukumi Islam. Begitu juga air tadi. Air tadi meskipun embernya kecil, belum 2 kula, kalau kecipratan itu pasti najis. Tapi karena kita tidak menemukan petunjuk bahwa itu terciprat, emang kita masuk toilet, emang kita ngeliat cipratan? Kan enggak. Karena tidak ada petunjuk itu, maka dihukumi suci. Jadi kalau begitu nggak usah dibuang, itu air tetap dihukumi suci. Kalau ada yang ragu nih, buang aja. Berarti itu dia memenangkan keraguan atas keyakinan. Karena yang lebih kuat itu adalah yakin bahwa sifat asli air selama belum ada petunjuk yang membuat dia najis, maka sifat asli air adalah suci. Jangan mengalahkan keraguan, jangan memenangkan keraguan dan mengalahkan sesuatu yang sudah pasti atau sudah yakin. Al yakin la yuzalu bisyak. Ini kaitan dengan niat tadi, kaitan dengan niat bahwa niat kita selama tidak ada yang membatalkan, maka insya Allah kita nanti akan tetap menjadi orang Islam. Itu sebabnya juga kenapa orang Islam walaupun umurnya cuma 70 tapi surganya selamanya. Orang Islam meskipun umurnya cuma 65, surganya selamanya. Kenapa? Karena dia sudah niat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ini artinya andai diberikan hidup 1000 tahun atau andai diberikan hidup selamanya, dia akan tetap berniat seperti itu selama tidak ada yang membatalkan, maka itu dianggap sebagai niat abadi. Mudah-mudahan niat kita ini untuk terus ngaji nanti di bulan Syawal melanjutkan, ini termasuk niat yang langgeng, niat yang dawam atau terus menerus, sehingga kita termasuk orang-orang yang terus ingin mengaji, orang-orang yang terus
menjaga kesinambungan niat baik kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Itu saja dari saya. Yang terakhir untuk abang-abang, kalau ini acara laki-laki doang Bu. Jadi untuk di sini yang hadir Bapak-bapak, abang-abang sekalian, saya juga mengundang acara haul Syekhul Walid, orang tua dan guru saya, ke tanggal 21 malam Kamis. Jadi Rabu malam Kamis, haul yang kelima Masjid Buya Kiai Haji Maksum Nasuha di Jalan Pesantren Jurang Mangu Timur, Ceger. Jadi abang-abang yang ada di sini, bapak-bapak hadirin, kalau ada waktu dan kesempatan kami undang dan mohon kehadirannya. Insyaallah dihadiri oleh Kiai Bahruddin Al-Bantani sebagai penceramah dan juga para kiai, para asatidz lain. Ini undangan dari saya. Sebagaimana kebiasaan majelis, itu acara adalah acara puncak harusnya atau acara penutup, dan insyaallah nanti kita bertemu di malam Kamis tanggal 21 Januari itu aja Bang ya. Itu saja dari saya. Terakhir saya mohon maaf apabila dalam pertemuan-pertemuan kita kemarin ada kekurangan, kadang saya suka izin atau kadang saya sering terlambat. Saya mohon maaf dan mohon dibukakan ridhonya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, Allah berikan kita hati yang kuat untuk niat melakukan kebaikan demi kebaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.